basah aja sekalian. Kalau selagi di posisi benar, ya udah, nggak ada yang ditutupin. Biar kita saksikan beramai-ramai. Iya betul itu, nggak usah mediasi, nggak usah eksepsi langsung aja. Nggak usah. Jangan sampai kayak kasus Agus yang berlarut-larut, akhirnya duitnya entah kemana-mana perginya, ya kan? Ya, kalau ini enggak sih Kak, ini sampai vonis sih kayaknya nih. Ya. Kak, tolong turun dulu ya. Gue udah mau nyampe. Dadah, lanjutkan. Ya, dadah. Oke. Ya. Ya, sebentar lagi undang Korla lagi masuk deh. Sebentar tuh Dedi terkenal lagi. Tinggal membikin aja lagi Dedi official. Ya, enggak juga. Itulah Kak, makanya sebenarnya jujur Kak ya, Kakak percaya nggak percaya saya silakan. Tapi sebenarnya kasus Nikita ini Kak sama Reza Gladys ini sama seperti kasus Agus lawannya Nopi. Sebenarnya Reza Gladys ini berdasarkan kajian yang telah dipelajari. Kakak tahu lah, Dedi ini suka mempelajari kan, suka mengkaji, suka mencatat, menulis. Jadi memang persis sama dengan kasus Agus. Bedanya kalau Agus itu orang lemah, nggak dari sisi materi. Kalau Reza Gladys ini orang kaya. Cuma ternyata influencer itu lebih menang dari walaupun lawannya orang kaya. Jadi gini Kak, Reza Gladys ini sama kayak Agus di framing. Agus ini memakan donasi. Kalau si Reza Gladys di framing satu produknya bermasalah, berbahaya, produknya overclaim, kemudian ketiga dihina fisiknya. Nah, jadi framing ini sama seperti Agus Kak. Framing yang dibuat kepada Agus, framing yang dibuat kepada si Reza Gladys itu membuat netizen, Kakak paham lah sifat dan perilaku netizen kan? Itu membuat netizen menyerang si Reza Gladys, ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nikita ini dan mengakibatkan sama kayak Agus jualan nggak bisa jualan, si Reza Gladys jualan nggak bisa jualan, gitu loh Kak. Agus dikucilkan, Reza Gladys dikucilkan sampai berdampak kepada perusahaannya Kak. Itu Nikita Mirzani ini menjelekkannya bulan Oktober, mulai memframingnya. Kemudian setiap hari Kak, setiap hari. Dan itu langsung kena mental tuh, Reza Gladys ini kena mental, jatuh omsetnya di live-nya sampai detik ini sama kayak Agus Kak, sama setiap Agus live, setiap Reza Gladys live jualan itu diganggu tuh oleh netizen Nikita Mirzani. Nah sekarang masalah framing dulu kita bahas. Kalau sama Agus kita kan sudah tahu tuh framingnya, kita sudah tahu ya, itu tidak benar kan? Sepakat ya kita ya. Nah, di Reza Gladys ini bersama Kak, framing yang dikatakan produknya bermasalah, misalnya overclaim, misalnya berbahaya, itu hanya framing Kak, hanya sebatas framing, nggak bisa dibuktikan. Jadi gini Kak, di negara kita kalau misalnya kita menuduh suatu produk berbahaya, itu kan yang punya kewenangan itu pertama aparat kepolisian, BPOM, itu kan penegak hukum, ya kan? Sepakat di situ ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya seorang Nikita Mirzani mengklaim itu produknya buahnya Kak Yola itu beracun, itu buahnya Kak Yola itu busuk, banyak ininya, dan itu produknya mengandung zat-zat berbahaya. Pertanyaannya, kira-kira Dedi punya kapasitas nggak untuk menuduh kakak mengatakan begitu di sosial media? Itu logikanya gimana? Iya. Nah, di situ Kak, seharusnya kan polisi yang menyatakan itu, seharusnya kan Dinkes yang menyatakan itu, benar nggak? Sepakat nggak kita di situ? Iya, sepakat sih. Tetapi kita harus tahu juga, Det, ya negara kita itu hukumnya bagaimana, condong kemana, ya kan? Tumpul kemana, tajam kemana. Kita sama-sama paham lah kita, ya kan? Ya kan? Sekarang kalau Tapi memang bisa gitu lah Kak. Ya, kalau pinginnya kakak sih satu-satu dulu putuskan Nikita Mirzani ini. Dia kan udah tahu nih, Nikita Mirzani ini orangnya tuh tidak orang penyerang juga ini tipenya. Bukan dia akan diam dengan begitu saja. Karena apa? Sekarang ini dengan dia dijebak begini, dia tuh yang berpengaruh banget itu dia memikirkan tuh anak dia, masa depan anak-anak dia nih, apalagi anaknya sakit. Muncullah rasa dendam itu ada, ya kan? Dia lagi menunggu putus dia nih. Fokus ke kasusnya aja, fokusnya kayak tuduhannya itu. Betul. Dia sekarang lagi menunggu kasusnya nih, menunggu dia berapa lama dia ditahan. Nah, di dalam tahanan dia kan udah selesai nih secara hukum, dia udah nggak ada lagi, ya ibaratnya kan udah mulai menjalanin hukuman dia lagi kan, nggak ada. Itu dia akan berpikir itu langkah apa yang akan dilakukannya terhadap orang yang telah menjerumuskan dia ke penjara. Itu akan berjalannya waktu nanti akan terbuka. Jadi nggak akan dibiarkan orang ini nanti. Gini Kak, supaya nggak melebar kita. Ini kasus dia ini bukan kasus membuktikan produk Reza Gladys berbahaya atau tidak berbahaya. Ini bukan itu kasusnya. Dia ini sekarang di penjara
kasus dia di penjaranya sekarang, dia tuh karena memeras. Itu aja, bukan agar Maksudnya efeknya itu, Det. Kalau sekarang nih Reza itu kan lagi dalam posisi menang nih. Ya kan menang nih. Si Nikita ini kan terpojok nih, ya kan? Suatu hari nanti akan berbalik ke Reza ini nanti. Mereka orang akan menghantam dia di produk dia nanti. Salah satunya tuh iya. Doktif. Ya sekarang Nah, gini lah, kita ini kan harus cerdas juga. Makanya dia disampaikan tadi, yang punya BPOM sudah menyatakan produk dia itu tidak berbahaya seperti yang dituduhkan. itu kan Sudah, Bepom. Bepom nah, ini kan manusia di situ. Ya kan? Bepom tuh maksud kalau ngerti gitu, kan? wah kalau kayak gitu memang agak sulit kalau misalnya kita nggak percaya kepada Sama BPOM. dengan sekarang kasus Jokowi ini, kasus Gibran. Gibran itu kok bisa lolos dia jadi wakil? Nah, Karena gini aja. ada permainan di dalam gitu. Nah, gini aja kita objektif ya. Sekarang gini, ini kita Mirzani bilang produk Reza Gladys bahaya. Dia bilang begitu tuh. Logika manusia aja Kak, kita akal sehat aja lah. Dia kan nggak ngerti tentang komposisi. Bagaimana bisa dia membilang produk itu bahaya? Terus Kakak percaya dengan Nikita Mirzani itu logikanya di mana gitu? Nggak nyampe Karena nih Dedi. banyak kan kita kan buka-buka TikTok ini kan kita banyak itu yang habis memakai produk si Reza itu berutusan. Nggak ada. Mana Nggak ada ada? itu. Udah Dedi cek itu semua. Kemarin Fly, ingat ya, Fly kemarin Hmm. sempat dia gagah-gagahan naik ke komalnya kita. Dia bilang tuh Kak, dia tampilkan video, dia sama kayak Kakak nih, tapi dia pakai bukti. Kalau Kakak kan Hmm. opini kan, dia pakai Iya. bukti. Dia putarkan video di komal kami itu. Kemudian ada Dokter Oki mengulas mengatakan produk berbahaya, terus kami bilang, itu produk siapa? Dibaca perusahaannya, bukan RG punya. Nah, itulah buktinya si Fly ini aja juga nggak cerdas. Itu yang termakan framing. Jadi gini Kak, dia bawa bukti ke kami, produk Reza Gladys itu bahaya. Tapi setelah dia putar video itu bukan produknya Reza Gladys. Paham nggak maksudnya? Paham nggak Produk maksudnya? siapa itu? Merek lain. Perusahaan orang lain kami suruh baca PT-nya. Itulah makanya sama kayak Kakak. Cuma Fly ini kan lebih kritis kan dengan Kalau membawa. Fly kan memang dia pendukung Tapi Nikmir garis iya, keras. tapi pun dia seorang pendukung garis keras saja, dia ya salah gitu loh, memframing. Ngerti nggak? Artinya gini yang mau dia disampaikan, sampai detik ini nggak ada bukti produk Reza Gladys ini bikin muka orang rusak, bikin atau berbahaya, kandungannya berbahaya, itu belum ada bukti selain hanya omon-omon, hanya framing, nggak ada. Jadi gini, kita objektif lah. Kalau memang produk orang itu nggak berbahaya, ya kita harus jujur, nggak berbahaya. Kecuali gini, Kakak saat ini juga bisa Kakak buktikan nih ke Dedi, Ded, inilah buktinya produk ini berbahaya. Walaupun hanya VT Kak ya, silakan. Sampai detik ini, Dedi tantang orang-orang, nggak ada yang bisa membuktikan. Semuanya berdasarkan daripada framing aja dan buktinya pun salah sasaran gitu loh. Kayak Kakak kan menurut ini lebih parah lagi, hanya bisa mengomong tapi nggak bisa ngasih tunjuk gitu loh. Ini Ded, buktinya Ded. Nah, Kakak berdasarkan Doktif. Doktif itu kan berapa kali dia Nah, jadi gini, produk kalau Reza. kalau Doktip ini dia gini dia yang disampaikannya, makanya dia paham banget nih, biar Kakak nggak salah paham. Doktip ini yang dipermasalahkan di produk Greza ada dua. Satu pertama dia mempermasalahkan kandungan SLS namanya. Satu ya. Kedua dia mempermasalahkan harga yang menurut dia mahal. Oke, jadi kita ulas nih produk kandungan SLS itu oleh Badan POM itu bukan kandungan yang berbahaya, makanya Dokter ini dia tidak memvonis, cuma dia hanya mempermasalahkan, bukan dia bilang ini berbahaya, tidak, dia hanya mempermasalahkan. Sebenarnya ini penggiringan opini seolah orang bodoh akan menganggap produk ini berbahaya. Itu yang dilakukan dia, tapi SLS ini sendiri bukan kandungan yang berbahaya di negara ini. Itu satu, kita luruskan. Kedua, masalah overprice, masalah harga. Ya macam harga itu kan haknya orang lain. Ngapain dia takut juga kalau Reza Gladys jual mahal? Sementara dia misalnya pengusaha skincare juga kan. Ya seharusnya kan gini Kak, kalau Kakak tahu, Dedi tahu, Kakak jual mahal, Dedi jual murah. Kira-kira siapa yang menang di lapangan? Dedi atau Kakak? Kan tentunya dia yang untung. Ngapain kita sibuk-sibuk bilang kompetitor mahal, biarin aja dijual mahal supaya nggak laku barangnya. Kan di situ poinnya kan. Tapi produk Reza Gladys itu tetap laku kenyataannya. Jadi gini, namanya mahal ini ada harga, ada kualitas, paham nggak Kak?
Iya, Itu iya. satu. Seorang Kak Yola membuat harga, ini kita bicara normatif aja lah. Seorang Kakak Yola yang pengusaha membuat suatu harga yang menurut orang mahal, tapi menurut Kakak itu sudah dengan perhitungan matang kan? Nggak mungkin Kak Yola berani membuat harga asal-asal karena Kakak nggak mau barang Kakak sampai rusak, busuk dan expired kan? Itu logika berpikir aja. Artinya gini, ada harga, ada kualitas. Ini kan kembali ke konsumen. Kalau konsumen beli, kalau dia cocok dia akan beli Kak. Jadi Doktif itu hanya melakukan itu penggiringan opini aja yang sebenarnya dia tidak menuduh produknya Reza Gladys ini mempunyai kandungan berbahaya enggak. Cuma nih kita Mirzani aja yang nyampaikan itu. Gitu yang nyampaikan itu. Ini dia diluruskan nih. Maksudnya gini, jangan sampai penggiringan opini itu kayak gini, kita kan nggak fair juga. Kita bilang Reza Gladys produknya berbahaya. Tapi ketika kita minta bukti, nggak ada yang bisa nunjukkan satu biji pun produknya itu mempunyai kandungan berbahaya. Sedangkan Doktip sendiri yang kakak sebut-sebut dari tadi, itu tidak menyatakan produk Reza Gladys itu kandungannya berbahaya. Tapi cuma mempermasalahkan komposisi yang namanya SLS. Itu doang. Tapi itu pun kan, itu tuh kan itu strategi dia untuk menjatuhkan orang. Yang orang bodoh ketakutan. Tapi yang orang pintar, itu kan nggak ada masalah. Istilahnya di Badan POM mengizinkan dan itu bukan hanya di produk Reza Gladys saja, tapi di banyak produk itu ada kandungan itu. Makanya gini, coba perhatikan, Doktif ini pengusaha skincare juga Kak. Dia jual Iya, skincare betul. juga gitu loh, sama kayak Dedi nih. Dedi jelekkan harga kakak, mahal tuh nggak usah beli produknya si Kak Yola. Itu maksudnya apa kira-kira? Kalau nggak pengen jatuhin Ya, kakak, persaingan tidak sehat di dalam dunia itu. bisnis. Nah, gara-gara kasus ini terbitlah peraturan BPOM nomor 16 tahun 2025 terbaru. Salah satunya gini, kita boleh mereview produk, Didi boleh mereview produk kakak, tapi ada aturan yang dibuat oleh BPOM. Pertama, harus disampaikan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melanggar norma kesopanan, tanpa melanggar norma kesusilaan. Maksudnya gini, kalau dia direview untuk punya kakak, Didi nggak boleh fitnah atau hoak, karena itu kan melanggar undang-undang kan. Itu satu, terus Dedi review, tapi Dedi nggak boleh menghujat kakak. Nah, itu maksud BPOM. Silakan di review, tapi jangan sampai mencemarkan nama baik, jangan sampai menyerang fisik. Itu aturan dari BPOM. Kedua, aturan dari BPOM, Dedi mereview produk kakak itu harus secara profesional dan kompeten di bidangnya dan bertanggung jawab dan tidak boleh ada konflik kepentingan. Itu aturan baru dari BPOM. Jadi contohnya gini, kalau Dedi mereview produk kakak, Dedi nggak boleh sebagai pengusaha tahu juga. Nah, itu yang dilarang oleh BPOM. Paham nggak maksudnya? Itu peraturannya gara-gara kasus ini. Terus peraturan terakhir yang misalnya kita ambil contoh, misalnya Dedi menyatakan itu produk Kak Yola itu berbahaya, mengandung merkuri. Nah, itu di peraturan BPOM sekarang nggak boleh kita menyampaikan itu di sosial media lagi. Sekarang nggak boleh, dimanapun nggak boleh. Itu lapornya ke Badan POM. Dan terakhir di pasal 7 itu sanksi kalau kita melanggar itu. Nah, ini kan bagus Kak untuk menciptakan ketertiban, ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu. Maksud BPOM itu gitu. Iya, iya. Nah, jadi makanya sekarang jadi gini aja lah. Kita kita objektif aja. Kalaupun memang bisa hari ini kakak membuktikan produknya itu memang sebentar ya. Kalau memang produknya itu berbahaya, jadi kita fair aja. Kita akan dukung dan akan suarakan Reza Gladys ini perlu untuk diusut, ya kan? Tapi kalau nggak ada, ya janganlah pernah bilang lagi si Reza Gladys ini produknya berbahaya. Karena kasus ini sama persis kayak kasus Agus, Kak. Cuma bedanya kasus Agus nggak sampai ke persidangan, belum sampai. Reza Gladys ini sudah sampai di persidangan itu. Kayak gitu. Kalau misalnya, cuman tuh menurut kakak tuh kira-kira? Iya, karena gini juga, Dad. Kalau kakak kemarin itu kan lebih mendengar ya dengan huru hara ini kan jadi ada kepo-keponya juga kita kok bisa terjadi kayak Nikita Mirzani proses hukum dan si Gladys juga di framing produknya itu overclaim gitu. Itu kan sebetulnya mengembuskan kayak gini ini kan Doktif sendiri gitu, ya kan? Ya, seharusnya ya Doktif. Iya Kak, lanjut. Nah, Doktif ini kan kalau dari Dokter Reza sendiri kan lebih ibaratnya lebih paham lah dengan dunia kecantikan lah nampaknya, karena dia kayaknya dokter ini bukan dokter sembarang dokter dia kayaknya ya. Beda dengan Dokter Gladys ini kayak dipertanyakan dia memang dokter nggak